lulusan geofisika zaman sekarang itu bukan hanya berkarir di industri energi, tapi ke industri teknologi dan startup. Jadi Teknologi data dan startup. scientist, jadi data scientist, software engineer gitu banyak banget sekarang. Welcome to I Think Podcast with me, Arnold Yustom. Dek, jadi gini nih, to the point aja nih Dek. Gue kemarin tuh hubungin lo langsung karena kemarin tuh gue kepikiran gini. Kan banyak banget nih anak-anak yang sekarang di SMA yang ngambil jurusan kuliah atau pengen berkuliah nih, tapi kan masih agak suka bingung ya. Karena kan mayoritas orang-orang akan tahu kuliah itu ya kayak gue kan, ambil manajemen, ambil akuntansi, dan kan informasi tentang jurusan-jurusan lain ini masih agak sulit untuk diakses atau mungkin kurang banyak tahu kan Dek. Nah, gue itu Ya, tertarik nih karena kan kita dulu pernah ngobrol tentang pekerjaan lo di belakang kamera kan. Terus gue kepikiran, iya, iya. si Deka tuh dulu kuliahnya apa ya? Lo tuh kuliah apa sih Dek sebenarnya? Gua kuliah dulu S1 Teknik Geofisika. Teknik Dulu. geofisika. Jadi kalau Teknik misalkan orang Geofisika. ngambil jurusan kuliah itu emang sudah ada tuh fakultas geofisika itu ada atau gimana? Nah, jadi kalau gua kan dulu kuliah di Bandung ya. Heeh. Di ITB tuh jurusannya tuh di dalam fakultas kan. Jadi lu masuk nggak langsung jurusan, jadi fakultas dulu. Mm-mm. Jadi ada TPB dulu, TPB. Nah, fakultas Sama itu kayak bukan gue, fakultas kayak kita geofisika. ekonomi gitu berarti kan ya, ekonomi ada manajemen Yes. akuntansi. Nah lu tuh fakultas apa sih? Nah, fakultasnya itu Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan. Oh, Jadi masuk ke situ. Terus ada 4 jurusan tuh, Not. Ada tambang, minyak, teknik oke. pertambangan, teknik perminyakan, teknik geofisika, sama teknik metalurgi. Oke, ini nih, sumpah ini gue Gitu. juga baru tahu sih, karena kan mayoritas kalau gue tahu misalnya orang, gue masuk di teknik tambang ya, gue pikir emang di fakultas itu orang hanya belajar di tambang gitu loh. Ternyata ada 4 malah ya jurusannya di fakultas itu ya. 4 jurusan. Jadi masuk fakultas dulu. Jadi kalau misalnya SMPTN gitu, milih fakultas kan. Mm-mm. Milih fakultas, setelah masuk fakultas, nah setahun itu jurusan. Nah baru habis itu lu milih jurusan. Oh, jadi basically-nya, jadi sebenarnya lu pun juga awal-awal belajar minyak dan segala macam dulu ya? Sama kayak anak ekonomi belajar dulu semuanya baru penjurusan berarti ya? Iya, tapi kalau TPB nggak begitu detail sih, banyak pelajaran-pelajaran kayak kalkulus, kimia dasar, fisika dasar aja. Nah, Sama dasar-dasar inilah perminyakan geologi ada sedikit. mungkin sebelum maju nih, gue juga baru inget juga. Lu masuk di fakultas ini, apakah emang waktu dari SMA itu lu udah tahu, lu bakal, oh ya gue mau kuliah ini, terus habis itu fakultas ini, jurusan ini, atau emang lu kejebak atau gimana sebenarnya? Kalau gue lebih ke udah tahu sih, udah tahu. Jadi memang kan cek-cek kan ya, karena gue dulu Mm-mm. emang pengennya teknik ya. Oke. Udah nggak mau lah ekonomi atau kedokteran gitu teknik. Nah itu Mm-mm. lihat ITB lah, ITB gimana sih? Oh ada fakultas-fakultas ini. Terus gue lihat kayaknya yang paling apa ya? Dulu tuh mikirnya yang jurusan yang langka lah, gue mikirnya gitu Iya. kan. Langka tapi kok kayaknya nih passing grade-nya agak tinggi nih dulu kan. Ya udahlah pilih aja nih STM. STM namanya, no, Fakultas Teknik Oh. Pertambangan dan Perminyakan. Pilihan keduanya waktu itu FITB. Alhamdulillah masuk FPTM kan. Ya udah, akhirnya jalan gitu. Nah, itu ya menarik sih, menarik Pas, ilmunya. tapi pas Cuma lu memang masuk bukan ke jurusan yang naik daun sekarang gitu. benar-benar maksudnya kayak Ah, kalau kalau mayoritas orang kan taunya ya teknik minyak, teknik pertambangan, teknik mesin, teknik sipil mostly ya, ya, rata-rata ya. kan ya. Nah, tapi pada saat lu masuk geofisika ini apa yang akhirnya buat lo nih kayak kayaknya gue di sini deh ini kayaknya. Karena kan orang pasti rata-rata kalau udah masuk perminyakan kan ada suatu gengsi dan pride sendiri ya kan, orang anak apa, anak minyak kan kayak gitu kan. Tapi lu memilih satu jurusan yang mungkin nggak terlalu banyak kali ya, atau udah banyak sebenarnya ngambil di jurusan itu. Ya banyak juga sih. Jadi pasti kan sebelum masuk fakultas itu kan kayak orang nyari-nyari tahu gitu kan apa sih gitu kan. Ya Mhm. awal-awal mungkin kayak masih orang-orang masih kayak ngeblank juga gitu apa sih geofisika gitu kan. Tapi Iya, iya, setelah iya. setahun TPB itu jadi banyak yang masuk geofisika karena kan sebenarnya geofisika itu lebih ke arah inilah ya eksplorasi apa kebumian tentang matematika dan fisika. Jadi cakupannya itu sebenarnya luas gitu. Jadi kan bisa mencari minyak, bisa mencari pertambangan, terus geoteknik, kesipil-sipilan juga. Pokoknya yang berhubungan dengan kebumian gitu. Hmm? Sebenarnya geofisika itu bisa masuk gitu.
Dan gitu. dan Jadi untuk masuk jurusan ini apa yang harus dikuatin nih, misalkan contoh kayak apakah emang di fisikanya atau ini ada kata-kata geofisika, apakah emang ada geografinya juga atau gimana sih jadi sebenarnya nih jurusan ini? ya. Jadi emang namanya nih memang geo tuh banyak banget ya Not ya. Jadi di UI itu juga ada geografi, terus ada juga geologi kan, geodesi gitu Iya. kan. Tapi itu semuanya beda itu. Jadi kalau geofisika itu dia kalau di ITB ya, jadi dia geologi, ya. Dasarnya kan geologi, ilmu bumi lah ya. Ilmu bumi itu maksudnya ilmu subsurface di bawah permukaan ya, bukan di atas permukaan. Kalau di atas permukaan itu bisa meteorologi atau oceanografi itu beda lagi. Ada lagi jurusannya beda. Tapi ini geologi ya, geologi. Terus fisika ya berarti ya keilmuan fisika dan juga matematika. Jadi ya kalau ditanya ilmu apa atau mata kuliah apa yang paling menonjol gitu ya, geologi, fisika, matematika. Nah, mungkin gue sendiri sebagai orang awam juga ya, sebenarnya geologi itu akan belajar apa aja sih Dek sebenarnya? Karena kan gue nih awam banget nih, gue seorang ekonom, gue nggak ngerti tuh yang namanya geologi. Sebenarnya kalau kita udah nyemplung ke jurusan itu, kita tuh belajar apa sebenarnya kalau geologi itu? Geologi itu mempelajari seluruh bumi di bawah permukaan sih sebenarnya. Jadi kayak di atas juga ada, tapi bumi bentuk yang di bawah ini bentuk apa di bawah ya? tanah berarti lempeng kayak gempa gitu gempa. masuk gimana? Nah itu geologi. Jadi kalau yang kayak apa tuh yang pusat yang kayak mengetahui pusat gempa, terus habis itu kemungkinan gempa itu yang kayak lu gini nih, belajar yang di geologi ini. Sebenarnya kalau udah mengetahui, misalnya nih kita mengetahui pusat gempa gitu ya, nah itu integrasi antara keilmuan geologi sama geofisika sih. Tapi setahu gue mostly geofisika, karena kan kalau geologi itu dia lebih mempelajari batunya ya. Kalau sebenarnya kalau geofisika tuh dia lebih nerawang lah. Pakai memanfaatkan metode fisika gitu untuk mencari tahu gitu. Oh, gue mulai nangkep nih. Jadi kalau geologi itu belajar mungkin kayak batu-batunya, jenis-jenis batu, jenis-jenis tanah dan segala macam. Nah, kalau lu di geofisika ini ada gabungan untuk hitungannya jadinya. Ada hitungannya. Jadi ya itu misalnya kita dari jauh nih, dari bawah misalnya kita nggak tahu nih dia ada minyak atau enggak sih. Nah, kita pakai metode fisika untuk mengetahui kira-kira ada minyak atau di bawah gitu kan. Terus berapa banyak apa enggak gitu-gitulah pokoknya. Tapi itu nggak mungkin disentuh dengan langsung kan, dengan tangan tuh nggak mungkin. Kita ngelihat nggak mungkin langsung kan. Nah itu biasanya menerawang pakai metode fisika gitu. Oke, ya. Jadi nggak jelas ya. Iya. Gue mulai agak ada gambaran nih. Makanya selama ini kan gue juga suka bingung kan. Misal ini berhubungan juga kayak tambang gitu nggak sih? Misalkan gue tuh berhubungan. Kayak misalkan contoh, gue tuh suka bingung kayak kok orang misalkan nambang nikel di sini, nambang emas di sini, nambang batu bara di sini, kok bisa tahu ya harus nambang di situ, di kedalaman itu baru ada. Nah itu yang lu pelajarin berarti? Ya, cuman kalau ditambang itu relatif lebih banyak geologisnya. Geologis kan orang yang geologinya lah, karena dia lebih bisa disentuh langsung lah kalau ditambang itu. Dan bornya juga dia lebih inilah, pokoknya lebih gampang di analisis dengan langsung lah dibanding menerawang minyak itu susah. Oh, makanya jadi geofisisnya itu lebih banyak di minyak. So berarti geofisika gitu. Ini akan lebih banyak ke arah perminyakan berarti sebenarnya? Ya, dibanding pertambangan ya sebenarnya. Oke. Nah, lebih banyak. Jadi apa yang akhirnya membedakan? Ini kan pasti yang buat yang nonton juga nanti kan pasti anak-anak SMA yang pengen kuliah dan gue sih juga bingung. Apa yang akhirnya membedakan kalau gue masuk ke geofisika kayak lo sama gue masuk langsung ke perminyakan? Kalau perminyakan itu dia lebih ke produksi sama drilling sama ya lebih ke minyaknya udah ada nih gitu. Minyaknya udah ada nih, ya udah kita angkat ke atas gitu. Operasionalnya ya berarti ya? Ya semacam itulah. Ya gimana caranya dia tuh naik ke atas gitu, lebih ke arah sana. Ini secara gamblangnya ya gitu, pokoknya peran-perannya gitu. Tapi kalau di industri ya sebenarnya bisa nyampur-nyampur juga. Tapi kalau dipelajarin di kuliah ya, kita ngomongin kuliah ya, minyak tuh lebih ke arah udah ada minyaknya, gimana cara ngangkatnya. Kalau geofisika tuh lebih kayak menemukannya, terus cadangannya, eksplorasi gitu. So jadi buat orang-orang yang mau kuliah di perminyakan, berarti mungkin kalau gue denger dari cerita lo,
mereka sendiri udah harus tahu juga ya kayak gue pengen kerjanya tipenya kayak gimana sih. Kalau tipe kayak lu ini lu yang ke lapangan atau enggak? Nah, jadi gua enggak. Tapi beberapa temen gua banyak yang di lapangan, tapi lapangannya di kapal gitu, no. Dia survei seismik gitu, kapal. Yang kayak ini ya kalau nggak salah, gue dulu kalau nggak salah punya temen bokapnya itu yang kayak minyak lepas pantai yang pertama kali untuk kayak kita ngebor minyak di pantainya gitu ya. Tapi dia nggak ngebor, dia survei. Jadi dia Oh. biasanya pakai namanya metode seismik itu, jadi kayak peledak itu di bom lah, apa namanya, lautnya gitu. Nah, hasil rekamannya itu dianalisa. Ini subsurface-nya gimana sih keadaannya gitu. Nah, dia yang kapal tuh, bukan yang eksplorasi. Jadi mungkin kalau disederhanakan mungkin berarti orang-orang geofisika yang tadi itu ibarat kata tuh kayak orang yang lagi ngolah data sensus gitu ya. Jadi sebelum gua di pantai itu, gue survei dulu nih kayak di sini ada atau enggak, kandungan minyaknya seperti apa, di kedalaman apa, itu yang nanti dilihat dari data-datanya berarti. Iya. Berarti orang yang di bidang lu ini orang depan banget lah. Mau nggak mau ini adalah orang yang suka dengan data, ngelihat angka dan analisis dong. Itu kekuatannya dong. Betul sih? Itu memang. Nah, jadi betul banget. Jadi memang kan dulu kan jujur ya, kenapa gue dulu pengen ambil geofisika itu sebenarnya dulu kan energi industri lagi bagus-bagus banget ya. Dan itu lagi ini banget lah, menarik banget lah ngambil jurusan yang kebumian tuh menarik banget gitu. Nah, tapi pas gue lulus tuh ya, energi kan minyak krisis tuh. Wah, itu agak hancur tuh, no. Nah, jadi agak hancur dan geofisika itu lulusannya agak-agak inilah, untuk penyerapan ke industri migasnya kurang. Jadi kurang banget dibanding zaman-zaman sebelum 2014 tuh, wah gila lah, senior mantap lah. Nah, tapi dengan adanya tadi yang lu bilang itu, geofisika itu kan dia menganalisis data. Terus kita juga bergantung banget dengan namanya komputasi numerik gitu-gitu ya. Karena kan kita nggak bisa ngeliat bawah permukaan gitu. Komputasi simulasi lah kayak pemodelan. Pemodelan gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat barangnya nih, no. Beda kalau lu elektro gitu kan, kelihatan nih barangnya, hardware-nya gitu kan. Ada hardware-nya ya, benar. Ada hardware-nya gitu. Nah, kita nih kayak ilmu geotipu lah. Jadi pinter-pinter ngemodelin gitu kan. Nah, makanya meskipun industri energi ini ya sekarang mungkin agak naik sedikit, tapi ya tidak inilah ya, kita nggak bisa bergantung banget lah. Nah, dengan adanya balik lagi ya, dengan adanya tadi ya analisis data, kita juga modelan, statistik gitu-gitu belajar banget. Jadinya gue melihat tren-tren baru nih lulusan geofisika zaman sekarang itu bukan hanya berkarir di industri energi, tapi ke industri teknologi dan startup. Teknologi jadi data scientist, jadi data scientist, software engineer gitu banyak banget sekarang. Dan jago-jago. Oke, jadi gini nih. Ini juga pasti kan nanti di belakangnya akan ada pertanyaan juga dong. Maksudnya pada saat orang-orang yang sudah tahu, udah ada gambaran nih, gue mau masuk di perminyakan, pertambangan, terus geofisika ya kan. Ini barusan tadi gue juga mau nanya nih. Berarti orang-orang yang ngambil kuliah ini itu punya kesempatan bisa kerja di perminyakan dan bisa bekerja di startup analisis data berarti sekarang? Bisa banget. Itu udah ada alumni banyak yang ke arah startup dan tech industry lah. Apa yang mereka lakukan? Karena kan kalian kan biasanya kan nganalisis secara apa ya, kayak tadi lu bilang kan ini ada minyak atau enggak segala macam. Kalau di teknologi startup apa? Kan itu kan semua berbasis data, Not. Bedanya data kebumian gitu. Oh, I get it. Iya, I get the point. Tinggal di switch aja data kebumian, lu ke data real lah, ke data sales, ke data apa itu e-commerce itu kan ya sebenarnya itu aja benar. Iya, jadi ibarat kata lo karena yang lu pelajarin itu bukan kayak bener-bener ngelotok di minyaknya atau di tambangnya ya, karena lu pelajarin itu di analisisnya ya, sehingga ilmu ini menjadi suatu ilmu yang bisa dipakai di bidang lain, tinggal dirubah datanya ya. Betul. Meskipun memang pasti butuh adjustment ya, Not. Nggak yang kayak langsung bisa gitu, tapi ya butuh domain yang perlu kita kuasai. Ternyata, tapi ya nggak butuh waktu lama. Kita punya punya advantage lah untuk bisa berkarir ke sana karena ya itu belajarnya mirip lah dengan apa yang ada di startup atau tech industry gitu. Berarti buat anak-anak milenial sekarang ini berarti lumayan cukup
menggugah juga dong Jurasen ini kan, karena kan banyak startup, banyak banget, teknologi akan terus makin berkembang. Apalagi buat gue pribadi ya, gue sebagai seorang yang lulusan ekonom dan di bisnis juga, mau nggak mau sekarang dengan kemajuan teknologi itu, strategi itu akan tertolong sekali dengan namanya data kan, karena bakal mengurangi namanya resiko-resiko. Resiko pasti ada, tapi dengan analisis data yang benar kan, resiko akan semakin lebih kecil gitu. Nah berarti ini dengan lu kuliah di geofisika ini sebenarnya punya kesempatan lebih luas ya. Kalau misalkan nanti energi naik lagi, lu bisa di perminyakan. Kalau misalkan sekarang ini lu, aduh, gue kayak pusing deh perminyakan segala macam, lu bisa mulai di startup bisa juga berarti ya. Iya. Dan bahkan itu banyak mereka yang sudah open. Masuk geofisik apa? Maksudnya perusahaan-perusahaan startup dan teknologi itu apakah mereka juga sudah open dengan anak-anak yang jurusan dari teknik? Ini kan berarti kan jatuhnya sebenarnya teknik ya, tapi masuk di teknologi, mereka sudah open. Open. Jadi memang kalau perhatiin data scientist atau software engineer itu kan sebenarnya nggak murni urusan IT juga kan, urusan IT yang paling murni kan dia IT banget gitu ya. Nah sekarang ya lulusan dari saintek yang lain ya, apalagi teknik geofisika yang memang berkutat dengan data sehari-hari gitu ya itu jadi banyak banget karena yang mempelajari juga gitu loh. Meskipun tidak sedalam anak informatika mungkin. Oke. Karena kita belajar domain perminyakannya juga pasti gitu, atau domain sumber daya bumi lainnya gitu lah. Oke, berarti selain di perminyakan, di teknologi, pekerjaan apa lagi yang memungkinkan orang itu lulusan dari geofisika ini bisa diterima di industri ini? Selain yang tadi lu bilang di teknologi, di startup, terus habis dari energi, ada kesempatan lain nggak sih kita untuk berkarir atau mungkin bahkan kayak dengan geofisika jadi entrepreneur kah, atau itu memungkinkan nggak sih sebenarnya? Memungkinkan. Ada yang jadi entrepreneur juga. Ya dia ada entrepreneur yang benar-benar pure entrepreneur ya, yang memang bisnis lah, yang bisnisnya itu tidak relate dengan geofisika ya gitu ya. Ada juga entrepreneur yang memang dia startup di bidang geoscience juga gitu ada. Apa tuh startup di geoscience tuh apa nih? Ini gue udah denger nih geoscience. Geoscience tuh geofisika geologi biasanya. Jadi kita nyebutnya geoscience tuh geofisika geologi. Apa yang dikerjakan mereka? Geoscience itu sebenarnya lebih general ya notnya. Jadi lebih apa ya? Kan kalau geofisika tuh fokus ya, geofisika aja. Kalau geoscience biasanya ngerjainnya geofisika dan geologi gitu. Combine. Combine-nya itu oke. Ini mungkin ada mungkin yang bisa kita susah ya. Adalah karena mungkin buat gue pribadi ini berarti kan gue menaruh sebagai orang yang nonton yang lagi belajar nih. Ya. Gabungannya mereka geoscience itu apa? Pekerjaan mereka itu mungkin lu bisa memberikan satu contoh pekerjaan yang mereka kerjakan nih. Kalau kayak tadi kan gue udah mulai nangkep nih kalau geofisika nih, lo yang kayak ngeliat minyak itu ada tonggak, nganalisis dan segala macam nih. Tapi kalau yang tadi geoscience nih, di masyarakat umum biasanya apa yang orang ngeh langsung, oh ini geoscience ya ternyata gitu loh. Sebenarnya geofisika itu termasuk geoscience gitu. Jadi kayak apa ya? Geofisika itu termasuk geoscience, geologi juga termasuk geoscience, no? Kayak percabangan gitu loh. Percabangan. Nah, perannya di industri, khususnya di industri migas, kadang-kadang percabangan itu digabungin aja. Jadi peran satu orang ngurusin dua-duanya bisa gitu. Kayak gini jadi startup ya, data scientist, data engineer, data analis. Nah, itu kalau di perusahaan yang itu kan biasanya digabungin aja jadi satu, ya data scientist aja sebutnya gitu kan. Gitu. Sama aja kayak gitu. Jadi geoscience itu ada dua. Itu mungkin kalau di bidang gua itu sama aja kayak orang tuh marketing sama sales dijadiin satu gitu, sedangkan gitu. Orang marketing strategik, orang sales di lapangan. Nah ini sama aja kita bilang geoscience nih, ada data science ini segala macam. Cuman karena emang industri ini menuntut, akhirnya orang itu dijadikan satu akhirnya. Yes. Oke, I get the point. Nah itu mereka bisnisnya akhirnya di situ tuh, entrepreneur atau yang mereka bisa karena kan dari geofisika ini, di geoscience ini. Karena kan geoscience itu kan sebenarnya cakupannya luas ya, berarti kan nggak harus satu, ya udah geofisika aja. Nah itu dia kalau nggak salah startupnya tuh dia lebih ke arah e-learning geoscience begitu sih. Terus ada juga startup lagi dia kayak menyewakan alat-alat buat survei gitu-gitu juga ada. Nah, jadi cakupannya sih geoscience yang ngomongin, jadi cakupannya bisa ke geologinya, bisa ke geofisika gitu. Oke, mungkin ini terakhir kali Dek ya.
ini adalah momen di mana orang-orang akhirnya memilih bahwa pekerjaan yang dari geoscience ini apakah menjanjikan atau tidak sebenarnya? Pekerjaan yang dari ya geoscience ini ya. Ya, dari segitu banyak yang tadi lu bilang bahwa bisa kerja A, B, C, dan D ini, untuk anak muda belajar kuliah dan menghabiskan waktu untuk belajar ini, apakah bisa menjanjikan juga? Dan saingannya seberapa ketat sebenarnya di industri ini? Nah, oke. Dari yang seberapa ketat dulu ya. Seberapa ketat sebenarnya ya inilah, sebenarnya passing grade-nya nggak terlalu tinggi lah ya sebenarnya. Kalau sekarang ya, zaman dulu tinggi ya. Sekarang kayaknya nggak terlalu tinggi. Tapi gini, jadi zaman-zaman 2014-15 itulah ya, banyak universitas tuh buka jurusan geofisika ini, no. Nah, jadi ya saingannya lebih ke arah sekarang fresh graduate geofisika itu sangat banyak gitu. Kalau di Jakarta ada Universitas Pertamina, UI, ya kan? Terus Bandung ada Unpad, ITB, Jogja ada UPN, UGM, banyak gitu. Jadi tapi dengan saingannya lebih kayak itu. Oke, tapi dengan misalkan kalau lu bilang kan tadi 2014 2015 beberapa kampus akhirnya sudah mulai buka jurusan ini kan. Tapi pertanyaannya adalah dengan orang yang lulusan ini, apakah industri ini masih bisa menampung orang ini, atau bahkan mungkin dengan kampus-kampus buka jurusan ini bahkan industri masih kekurangan orang nih gitu loh. Nah, industri apa dulu nih, Not? Industri pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sebagai seorang geoscience ini masih bisa nampung nggak sih sebenarnya? Kalau kita bahas secara industri secara umum itu masih bisa nampung, karena kalau kita luas ya ke tech industry gitu kan, krisis. Ada juga yang bilang talent digital kita krisis. Nah itu biasanya anak geofisika banyak yang masuk ke sana gitu kan. Jadi bisa menambal di sana lah sebenarnya lulusan teknik geofisika gitu. Tapi kalau dari industri energi, nah itu nggak bisa ngomong banyak lah, karena ya nggak bisa menjanjikan banyak juga ya, karena memang keadaan juga nggak naik turun banget gitu. Tapi Dek, ini kalau kayak gini kan sebenarnya kalian ini kan punya kesempatan buat kayak berkarir di luar negeri juga atau enggak? Sama nggak sih? Ada ya? Maksudnya kayak yang di luar negeri kan perusahaan-perusahaan kayak minyak segala macam tuh kan gede-gede banget ya, cita-cita orang kan juga kalau di minyak tuh kayak kalau kerja di company luar kayak wah banget, gaji besar kan. Itu juga kalian sebenarnya punya kesempatan untuk bisa keluar negeri juga kan sebenarnya? Ada. Jadi memang ya terutama kalau perusahaan multinasional ya, jadi bisa keluar negeri gitu. Dan apalagi zaman-zaman dulu tuh memang ya kita pindah ke Malaysia, kemana-mana gitu, ke UK gitu, banyak banget senior-senior yang memang keluar negeri. Dan sekarang sih sebenarnya tidak menutup kemungkinan juga untuk seperti itu gitu, ya. Karena masih banyak juga perusahaan-perusahaan di luar negeri yang memang membutuhkan gitu kan. Terus apalagi yang udah experience ya, yang udah experience tuh biasanya lebih loncer lah. Nah, terus satu lagi kan gue sebenarnya bukan geofisis murni gue sebenarnya. Apalagi tuh? Jadi gue tuh data scientist gue sebenarnya. Scientist maksudnya? Data scientist. Oh, data scientist. Oke. Jadi sebenarnya gue tuh data scientist, cuma industrinya kebetulan industri energi. Bentar. Data scientist ini lu emang pelajarin waktu lu di geoscience atau lu ngambil pelajaran baru lagi atau ngambil sertifikasi baru lagi? Sebenarnya murni dari geoscience ya. Jadi pas geoscience itu gue memang suka ngoding, suka MATLAB lah zaman dulu tuh kan. Dan data science itu sebenarnya lebih luas lagi lah gitu. Data apapun lu analisa gitu kan. Makanya sebenarnya kalau lu data science itu berarti kalau kayak gue di marketing itu sama aja kayak misalkan gue lagi mau cari data pasar, buat targeting, buat ngelihat pasar sekarang target kayak gimana, itu berarti lu bisa olah dong sebenarnya. Iya bisa. Jadi data science kan luas banget ya, bisa prediksi gitu, forecasting gitu kan. Iya. Penjualan trennya menurun atau naik gitu. Yes. Ya kayak gitu. Jadi data science itu sebenarnya kan ada yang bilang tuh data science di perusahaan A, perusahaan B itu bisa jadi 180 derajat berbeda. Padahal role-nya sama-sama data science kan. Nah, kalau di gua tuh sebenarnya data science yang memang khusus untuk membantu pekerjaan-pekerjaan geoscience lah. Jadi dengan lebih mengemphasize statistiknya, terus machine learning kayak gitu-gitu. Nah, yang unik lagi, gue kan punya temen ya yang memang dia data science yang bukan di industri energi. Justru gue suka diskusi sama dia gitu, berbagi ilmu, padahal beda industri. Nah itulah enaknya kalau lulusan geofisika terus sama-sama ke data science, dan itu jadinya saling tukar ilmu, padahal beda industri gitu. Ini gue akhirnya
kayak tiba-tiba berpikir bahwa berarti sebenarnya kalau lu memahami, apalagi kalau orang ngambil jurusan yang kayak lu nih, spesialis bener sampai ke data science, pekerjaan lu itu amat sangat dibutuhkan banget dong di era sekarang. Apalagi dengan kemajuan teknologi, datanya banyak, itu kan harus diproses sebaik mungkin dan se-efisien mungkin dan efektif mungkin dong. Ya, apalagi dengan adanya digitalisasi gitu ya, COVID ya, semuanya online itu sangat berguna banget lah. Gitu. Iya sih, maksudnya kalau kayak gini gue akhirnya mikir kayak, iya ya, maksudnya kayak kerja sesimpel misalkan lu mau kerja di perbankan, lu mau kerja di perusahaan apapun, selama lu bisa baca data, tren naik turun, atau misalkan kayak, oh nih barang mau decline nih, barangnya udah harus dibuang segala macam, lu masih bisa suggest ya, walaupun bukan seorang ekonom, tapi lu suggest dari data yang keluar akhirnya ya. Iya, ya jadi kalau tapi kayak gitu kan sebenarnya ini ya notnya. Tadi yang gue bilang butuh adjustment terkait domain expertise-nya itu. Karena kan data science itu nggak cuma lu ngeluarin statistik dong, tapi lu butuh penguasaan domain. Nah kebetulan gue ini di industri migas, jadi gue domainnya nggak terlalu harus adjust lagi gitu. Karena mungkin ya banyak yang masih belum karena experience ya kurang ya. Tapi kalau kayak teman-teman gue yang ada di perbankan, ada yang di advertising juga, tapi sama-sama data scientist gitu ya. Yang mereka harus ada adjustment domain juga dan mereka bisa menghandle itu gitu lah, hebat banget. Jadi lo di sekitar sekumpulan teman-teman lo, kalian mengerjakan kegiatan yang sama, tapi di industri yang berbeda ya? Ya, jadi suka sharing-sharing gitu, gimana sih caranya gini gitu. Nah, sebenarnya sama-sama aja, cuman beda domain expertise doang gitu loh. Menarik sih. Jadi ibarat kata itu balik lagi mungkin kalau disimpulkan domainnya itu lebih ke arah kayak experience-nya kali ya, pengalamannya kayak, lo data scientist-nya itu biasa di geofisika, yang satu advertising, satu mungkin perbankan, satu KPR, satu jual motor, satu jual mobil. Kalian itu bisa sharing tetap nyambung karena yang dikerjakan sama ya, tinggal experience di lapangannya mereka akhirnya cerita-cerita kayak gitu ya. Domainnya beda, tinggal domainnya beda aja. Tapi kalau bahas misalnya, klasifikasi kenapa nih kok akurasinya gini, kalau di gua gini kok gini. Nah itu masih nyambung gitu. Terlepas domainnya apa gitu, barangnya apa itu nyambung. Dek, berarti kalau kayak gitu, orang-orang yang di data science yang kerja kayak lu, kalau orang yang suka baca, update, banyak ngobrol segala macam, mereka itu sebenarnya bisa menguasai berbagai macam industri berarti sebenarnya ya? Bisa. Memang kalau data science tuh ilmunya cepet banget, sampai pusing sendiri ngikutin ini perkembangannya. Tapi makanya emang harus sharing, ngobrol, baca buku gitu, supaya bisa tetap update gitu. Iya. Berarti ini adalah salah satu, ya gue mulai nangkep deh. Mungkin kalau kita simpulin adalah, ini adalah salah satu cabang kuliah ilmu pasti, tapi yang masih bisa tetap growing karena dia perkembangan industrinya ya, dengan cara ilmu yang pasti ini berarti ya? Betul. Itu dengan cara menganalisis data, karena kan geofisika tuh nggak lepas dari data, simulasi, modeling itu sih, dan itu ya bisa diaplikasikan ke industri apa aja sebenarnya gitu. Oke deh, Dek, thank you loh udah sharing-sharing. Gue sendiri yang tadi nggak ngerti, jadi kayak kebayang. Dan gue juga berharap sih moga-moga dari obrolan kita ini bisa ngebantu juga nih buat anak-anak di luar sana. Karena kan kayak selama ini berpikir, misalkan let's say contoh orang kerja di startup atau entrepreneur, pasti berpikirnya masuknya di manajemen atau ekonomi kan. Padahal gue pribadi pun sebagai seorang ekonom dan yang berkecimpung di dunia bisnis pun juga, kita mau nggak mau di era sekarang ini, salah satu hal untuk bikin strategi adalah orang-orang seperti Deka ini malah yang berpengaruh nih. Karena kan dengan kemajuan teknologi adanya data, ada apa-apanya gue. Malah ngebantu. Nah tapi benar sih, maksudnya kan dengan adanya teknologi ini, itu kan sebenarnya merubah adalah kalau zaman dulu kan data dikit banget ya Dek ya. Kita kan harus trial and error, coba gagal karena datanya kekumpulnya sedikit. Kalau zaman sekarang kan dengan data yang banyak lebih gampang maparnya tuh lebih gampang gitu loh strateginya. Ini gambaran gue, point of view gue dari seorang marketing ya, strategic marketing ya. Kalau zaman dulu mungkin dapat data paling cuma 1000 aja udah kayak mau mati kan rasanya ya. Tapi kalau ada teknologi sekarang kan lu mau dapat data 10.000, dapat 100.000, selama masih online, masih ada Google Form, masih ada data-data yang bisa diambil, itu kan masih bisa diolah dengan banyak gitu loh. Jadi kan ini berarti ada satu kesempatan baru buat anak-anak milenial sekarang, anak-anak muda sekarang, bahwa
pekerjaannya ini banyak macam loh. Kayak lu mau kerja di industri startup atau bisnis pun aja, tidak selamanya harus kuliahnya di ekonomi ambil bisnis gitu loh. Data science pun Betul. bisa mensupport itu gitu loh ternyata. Gitu. Dek, sekali lagi thank you, moga-moga bermanfaat buat anak-anak di luar sana yang lagi bingung mau kuliah apa, dan mungkin memberikan wawasan baru kali ya, bahwa kuliah itu nggak semata-mata hanya beberapa fakultas saja yang bisa dipelajari, karena banyak hal yang berkembang kan, namanya juga zaman era sekarang makin berkembang. Dek, sekali lagi thank you udah sharing-sharing, moga-moga juga podcast dan video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau penjelasannya masih kurang. Tapi udah ngebantu kok banget. Biar bisa minimal jadi pegangan anak-anak pada saat milih. Siap. Thank you, Dek. Thank you.